Sobat P3K, kembali lagi dengan mentor P3K. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi teknis P3K 2021 untuk materi pedagogik, yaitu adalah pengembangan kurikulum. Contoh soal yang akan kita bahas adalah yang pertama. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan A. Konservatif, B. Kreatif, C. Kritis, D. Evaluatif. Jawaban yang tepat adalah B. Peranan kreatif. Peranan kreatif berkaitan dengan pengembangan sesuatu yang baru dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalimat kunci di soal ini adalah sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Berarti ini adalah berpikir kreatif, berpikir inovatif, sesuatu yang baru. Sedangkan untuk konservatif sendiri, itu adalah yang berkaitan dengan proses pewarisan nilai-nilai budaya pada masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Sehingga untuk soal nomor 1 adalah B. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nomor 2, kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam A. Melaksanakan proses belajar mengajar, B. Melaksanakan supervisi atau pengawasan, C. Memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah, atau D. Membimbing anak belajar di rumah. Jawaban yang tepat adalah C. Kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan di sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Sehingga pertanyaan kurikulum bagi guru berfungsi sebagai apa? Maka carilah kata kunci yang berkaitan dengan terselenggaranya proses pendidikan yang melibatkan berbagai pihak. Jadi jawabannya adalah C. Kita memasuki soal yang ketiga. Salah satu landasan yang mendasari kurikulum adalah landasan psikologis. Maksudnya, pendidikan didasarkan pada A. Aspek kebudayaan, B. Perubahan fisik manusia, C. Cara berpikir mendalam, atau D. Perilaku manusia. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mengapa jawabannya D? Kata kunci di soal ini adalah landasan psikologis, di mana landasan psikologis berkaitan dengan tingkah laku. Definisi dari psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sehingga kita harus mencari pilihan jawaban yang berkaitan dengan perilaku manusia. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Dan siswa adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan seperti perkembangan fisik, atau jasmani, intelektual, atau kognitif, atau pengetahuan, sosial, emosional, dan moral. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Salah satu ciri pengembangan kurikulum yang menerapkan pendekatan administratif adalah A. Kurikulum dikembangkan karena ada keresahan dari guru, B. Administrator pendidikan berperan sebagai fasilitator, C. Inisiatif pengembangan berasal dari tingkat pusat, D. Guru memiliki peran yang besar dalam pengembangan kurikulum. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Kita cari kata kunci dalam soal ini, yaitu adalah pendekatan administratif. Di mana kita tahu bahwa dari sudut pandang kebijakan ada dua macam pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah pendekatan administratif atau administrative approach.
yaitu adalah pendekatan pengembangan kurikulum dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah, yang biasa dikenal dengan istilah top-down. Nah, hal itu karena muncul atas inisiatif dan ide para pemegang kebijakan, pendidikan, dan administratif, seperti pemerintah pusat. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan akar rumput atau yang biasa dikenal grassroots approach, yaitu adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang diawali dengan inisiatif dari bawah, yaitu guru dan sekolah selanjutnya disebarluaskan pada tingkatan yang lebih luas di atasnya. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas atau bottom up, atau pendekatan yang sering dikenal juga dengan istilah pendekatan akar rumput grassroots approach. Sehingga karena pertanyaannya adalah pendekatan administratif, maka kita akan mencari jawaban yang mengarah pada top down, dari atas ke bawah. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Inisiatif pengembangan berasal dari tingkat pusat. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Pengorganisasian isi kurikulum yang bertitik tolak dari keseluruhan sebagai suatu totalitas yang memiliki makna, arti, dan faedah tertentu adalah pengembangan pengorganisasian isi kurikulum yang menerapkan pendekatan A. Interdisipliner, B. Terintegrasi, C. Broadfield, atau yang D. Mata pelajaran. Jawaban untuk soal ini adalah B. Dari sudut pandang pengorganisasian kurikulum, ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya, pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek, yaitu adalah pendekatan ini bertitik tolak pada mata pelajaran sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah satu sama lain. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan interdisipliner, yaitu adalah pendekatan ini berawal dari masalah sosial yang ada dalam kehidupan nyata yang tidak mungkin hanya ditinjau dari satu aspek saja. Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan terpadu atau integrated. Pendekatan ini bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan terstruktur atau berstruktur di mana kurikulum disusun sedemikian rupa agar mampu mengembangkan pribadi yang utuh. Pendekatan pembelajaran tematik merupakan penerapan dari pendekatan terpadu ini atau pendekatan terintegrasi. Sehingga karena pertanyaan ini adalah bertitik tolak dari keseluruhan sebagai suatu totalitas, maka ini berarti adalah mengembangkan pribadi yang utuh. Ya, oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pendekatan terpadu atau terintegrasi, yaitu B. Nomor 6. Prinsip integritas dalam pengembangan kurikulum menuntut A. Penyediaan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan pelaksanaan kurikulum dengan kondisi sekolah. B. Pengembangan semua komponen kurikulum untuk pembentukan pribadi yang utuh. C. Pengembangan materi, kegiatan, dan evaluasi yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. D. Adanya kesinambungan materi kurikulum antar jenis dan jenjang pendidikan. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah B. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip keterpaduan. Dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrated, yaitu selaras dengan lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, kurikulum harus mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau life skill. Sehingga, karena ini pertanyaan adalah prinsip integritas, carilah yang berkaitan dengan pembentukan pribadi yang utuh, karena ini adalah pengembangan semua aspek komponen dalam kurikulum. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Nomor 7. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pemilihan isi pendidikan adalah materi pembelajaran atau materi pelajaran harus A. Disusun secara logis dan sistematis. B.
sesuai dengan persepsi orang tua dan masyarakat tentang kebutuhan? C. Bervariasi sesuai kegiatan pembelajaran? Atau D. Sesuai dengan perbedaan individual siswa? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan mencakup yang pertama, perlu adanya penjabaran dari tujuan pendidikan ke dalam hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang ketiga, unit-unit kurikulum disusun berdasarkan urutan yang logis dan sistematis. Sehingga, dari pembahasan ini, kita menemukan jawaban yang tepat adalah opsi A, disusun secara logis dan sistematis. Maka jawabannya adalah A. Nomor 8. Penerapan manajemen berbasis sekolah menuntut sekolah untuk dapat mandiri dalam melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah untuk turut serta membantu sekolah dalam memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hal ini bahwa sekolah hendaknya A. Melakukan kegiatan inovasi, B. Menciptakan perubahan dalam layanan pendidikan, C. Mendesain kembali organisasi sekolah, D. Merekrut staf baru untuk menangani manajemen sekolah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Karena melibatkan dari berbagai pihak dalam memberikan layanan pendidikan akan membawa implikasi atau dampak terhadap perubahan struktur organisasi sekolah. Maka untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 9. Kompetensi dasar peserta didik terdiri dari kompetensi okupasional. Artinya, peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Sedangkan kompetensi temporal terletak pada A. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. B. Keeksisan dalam menjalani kehidupan serta mampu memanfaatkan kemampuan dasar. C. Penempatan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat yang pluralistik. D. Penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, anggota masyarakat, dan warga negara keterampilan hidup. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Pertanyaan di soal ini adalah kompetensi temporal. Kompetensi temporal memiliki arti bahwa peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupan nyata, serta mampu memanfaatkan ketiga kemampuan dasar, baik itu pengetahuan, ya, kemudian berkaitan dengan keterampilannya, maupun berkaitan dengan emosional dari peserta didik tersebut, yang telah dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan pengertian dari kompetensi okupasional adalah peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Karena ini pertanyaan berkaitan dengan kompetensi temporal, maka jawaban yang tepat adalah keeksisan, yaitu adalah B. Nomor 10. Dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, guru dituntut untuk berperan sebagai pengamat. Artinya, guru hendaknya A. Mengembangkan dan memelihara suasana belajar yang kondusif. B. Memberikan arahan dan membimbing siswa untuk menguasai kompetensi. C. Menggunakan berbagai media pembelajaran yang inovatif. Atau D. Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa dalam belajar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Kata kunci dalam soal ini adalah guru dituntut untuk berperan sebagai pengamat. Artinya, guru memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, dalam hal ini guru masih berperan sebagai pengamat, mengamati. Oleh karena itu, tugas guru sebagai pengamat adalah memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswanya dalam belajar sesuai dengan caranya masing-masing atau sendiri. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang D.
Terima kasih telah menyaksikan pembahasan soal-soal P3K untuk materi pedagogi pengembangan kurikulum. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Semoga semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, Sobat P3K. Salam sukses, salam cerdas.